semuanya, selamat pagi buat yang di New York atau yang ada di Indonesia, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna karena Dia luar biasa, Dia baik. Amin. Saudara, oke, hari ini, bulan ini, hari ini adalah minggu terakhir di mana kita mau bicara tentang level up. Itu adalah janji Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, tapi kadang yang luar biasa menjadi biasa karena kita udah terlalu kayak menganggap biasa aja karena kita udah sering mendengar atau kita juga udah sering berdoa, didoakan kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, akan tetap naik dan tidak turun. Bahkan kita juga mungkin berdoa kepada orang lain. Doa ini, saudara, biar engkau menjadi kepala, bukan jadi ekor, tetap naik dan tidak turun. Nah, saudara, itu adalah janji Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Tapi jangan lupa, janji Tuhan yang luar biasa ini juga ada kewajiban yang harus kita lakukan. Ada terms dan conditionnya gitu loh, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan supaya kita itu nggak merasa kita itu kayak berjalan, kok kayaknya nggak naik, tapi kayak malah mungkin ada wall, ada tembok, atau mungkin kita merasa di jalan-jalan yang datar. Nah, saudara, saya mau kita baca sama-sama di pertama kali, saudara, di pembukaan ulangan 28 ayat 1 dulu, saudara. Kita buka ulangan 28 ayat yang ke-1. Ini waktu Musa pertama kali mau apa memberitakan kepada bangsa Israel tentang janji Tuhan yang luar biasa ini. Di slide yang kedua ya, janji Tuhan yang luar biasa di ulangan 28 ayat ke-1. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, saudara, ini adalah sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah alat pembuka ayat pembukaannya. Nah, artinya saudara, kalau kita mau mengalami apa yang Tuhan janjikan, yang pertama banget dikatakan jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, seringkali banyak sekali ayat yang berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di ayatnya yang lain, sama juga. Tuhan bilang begini, intinya sama. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, ini cerita. Suatu hari seorang papa mau pergi melakukan suatu urusan untuk beberapa jam. Nah, sebelum papanya pergi kepada anak yang paling besar, dia berkata, "Nak, papa mau pergi, tolong kamu lihat rumah, karena kamu libur, kamu tolong lihat rumah, kalau ada bola-bola lampu yang mati, kamu ganti." Ya, kata anaknya, "Ya." Nah, kemudian papanya pergi, nah anaknya ini ditinggalin, tetapi anaknya ini malah sibuk melakukan hal yang lain. Hal yang lain itu yang bagus juga. Dia bantuin bersihin kamar adiknya, bantuin bersihin mainan adiknya, dia sapu halaman. Nah, kemudian beberapa jam kemudian papanya pulang dan papanya bilang, "Kok lampunya kamu nggak cek? Nggak seperti yang papa bilang. Kalau ada yang mati tolong diganti, ya kan?" Tapi kemudian anaknya bilang, "Tapi saya udah menyapu, udah bersihin halaman, saya udah bersihin kamar dede, mainin kamar dede." Papanya bilang, "Itu all good, semuanya baik. Tetapi yang aku perintahkan kepadamu, kamu nggak lakukan. Sayang sekali," kata papanya. "Padahal kalau kamu lakukan, papa udah beli hadiah buat kamu. Tapi karena kamu nggak melakukan, maka hadiahnya ditunda dulu," kata papanya begitu. Nah, saudara, jadi anak ini mendengar, tapi dia tidak mendengarkan dengan baik. Dia tidak mengerjakan apa yang papanya suruh. Nah, saudara, jadi penting banget buat kita itu, kita harus mendengar dengan baik. Tahu apa kehendak Tuhan buat kita masing-masing untuk level up ini. Lalu kita taat dan melakukannya, saudara. Nah, jadi dalam janji Tuhan untuk membawa kita level up, seperti kata firman Tuhan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tapi bukan cuma mendengar, sekarang Tuhan tekankan baik-baik mendengar. Nah, jadi waktu firman Tuhan disampaikan,
waktu kita baca firman Tuhan. Nah, kita itu mau supaya Tuhan itu mau kita itu penuh perhatian, pikiran kita itu nggak bercabang-cabang. Tuhan mau kita itu jadi pendengar yang bertanggung jawab, saudara. Supaya kita tahu persis apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tahu apa maunya Tuhan, dan kita bisa taat dan melakukannya dengan setia. Nah, jadi pada saat firman Tuhan disampaikan, kita kan semua pasti punya telinga, pasti mendengar. Tapi bagaimana kita mendengarkannya, harus tanya diri sendiri kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mendengarkannya dengan ala kadarnya, biasa-biasa, dengan pikiran bercabang kemana-mana, atau seperti firman Tuhan, kita harus menjadi pendengar baik-baik yang bertanggung jawab. Bukan cuma asal mendengar saja. Jadi kalau nanti misalnya udah sharing firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, kalau ada orang tanya, kita bisa menceritakannya lagi enggak? Kita bisa menceritakan lagi enggak ayat-ayat yang disampaikan? Nah, jadi pertama banget kita harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar untuk mendengar, menjadi pendengar yang bertanggung jawab, saudara. Supaya sekali lagi, supaya kita tahu perintah Tuhan buat kita apa, persis apa yang harus kita lakukan, dan kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan itu, supaya kita bisa menjadi level up. Nah, kalau kita gagal fokus, bukan salahnya Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu kan emang mau bicara kok buat kita, ya kan? Tuhan itu mau kok bimbing buat kita. Tuhan itu mau kok kayak tuntun kita step demi step supaya kita bisa naik, saudara. Karena rencana Tuhan buat kita itu didesain emang untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi penting banget mendengar baik-baik ini, saudara, karena ini adalah suatu kunci untuk membuat kita menjadi level up. Karena pada saat kita dengar baik-baik, tahu jelas apa yang Tuhan mau, baru kita bisa taat dan melakukannya, ya kan? Dan ditambah lagi melakukannya itu harus dengan setia. Nah, saudara, setia ini kan bicara tentang waktu, ya kan? Jadi setia ini bicara tentang sesuatu waktu yang lama, yang panjang, ya kan? Jadi adalah kesetiaan ini juga adalah sesuatu yang pasti kita diuji. Nah, kesetiaan ini juga adalah salah satu, kalau kita dekat dengan Tuhan, ini adalah salah satu buah roh yang dikatakan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nanti saudara bisa baca. Kesetiaan ini adalah salah satu buah roh. Nah, tapi kesetiaan itu seperti yang saya sudah bilang tadi, pasti ada ujiannya. Kesetiaan itu diuji dalam segala keadaan, ada proses, ada tantangan, ada ujian, dan pasti ada godaan, ya kan? Kita nggak akan bisa dibilang setia bila kita cuma misalnya dalam 1 bulan, 3 minggu, kita setia, 1 minggunya enggak. Nah, kita masih gagal, saudara, dalam prosesnya itu, saudara. Nah, jadi kita mesti belajar terus untuk setia. Dan tentu belajar itu kita tahu dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah tokoh yang kita bisa panuti dalam soal kesetiaan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu kenapa dia dianugerahi kedudukan yang sangat tinggi, ya kan? Dia itu menjadi sangat berkuasa karena di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu setia dan taat sampai matinya, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita udah setia kepada Tuhan secara setia dalam kurun waktu yang bisa diuji, atau kita hanya setia pada saat semuanya baik saja, pada saat kita diberkati, pada saat keadaan kehidupan kita luar biasa, enaknya begitu, saudara. Tapi pada saat kita tidak baik, kita mulai komplain, kita hilang kesetiaan kepada Tuhan, ya kan? Atau sebaliknya, ada orang yang pada saat mengalami kesusahan, dia sangat setia kepada Tuhan, tetapi kemudian pada saat Tuhan mulai angkat dia, maka berkat itu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, jadi kesetiaan itu perlu ada ujian, ya kan? Sama seperti kita dulu sekolah, kalau pada saat kita ujian, kan guru itu diam, guru itu ada di situ, tapi dia enggak berkata-kata, dia itu diam dan cuma mengawasi kita, saudara. Demikian juga Tuhan, pada saat ada ujian, makanya kalau kita berdoa, kalau keadaan susah, kok sepertinya jauh, ya karena itu ujian, Tuhan sedang mengawasi kita, saudara, ya kan? Kita seperti merasa Tuhan nggak ada, tetapi Tuhan ada, seperti guru yang mengawasi kita waktu kita ujian, dia ada di ruang kelas itu, saudara, ya kan? Tuhan itu nggak jauh, dia ada bersama dengan kita, mengawasi kita. Tuhan mau supaya ujian-ujian ini pada akhirnya akan membawa kita level up, saudara. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Nah, itu saudara, ujian bagi kita sebagai orang percaya adalah sarana untuk pemurnian dan untuk level up, saudara. Wahyu 17 ayat 14b berkata, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya kan? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, mereka itu kan kita semua, saudara. Kita akan menang, kita akan level up, karena kita udah dipanggil, kita udah dipilih. Nah, sekarang masalah setianya adalah bagian kita, saudara. Ya kan, dipanggilnya oleh Tuhan, dipilihnya oleh Tuhan, setia. Itu bagian kita, saudara. Dan kita bilang, firman Tuhan bilang, kita akan menang kalau kita setia. Nah, mari saudara, yang pertama banget, dengarkan baik-baik, lakukan dengan setia, taat perintahnya, mengasihi Tuhan lebih lagi, percaya kepada Tuhan lebih lagi dalam keadaan apapun. Nah, maka menjadi kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, ini adalah akan jadi reward, saudara. Ini adalah jadi apa sih? Jadi efeknya daripada kita melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia, melakukan perintahnya yang disampaikan kepada kita hari ini. Hari ini itu kapan sih, saudara? Ya, hari ini itu present. Setiap hari itu pasti Tuhan berkata kepada kita, kita lakukan. Bukan cuma hari ini, tuh hari ini aja, saudara. Hari ini is every day, saudara, ya kan? Dan kita percaya kalau kita lakukan itu, saudara, promosi itu selalu datang dari Tuhan. Pengangkatan itu selalu datangnya dari Tuhan. Kita mau pakai segala macam cara untuk mempromosikan diri kita sendiri. Segala usaha bisa kita lakukan, jerih payah bisa kita lakukan, tapi kalau bukan Tuhan yang angkat kita, maka kita akan capek, saudara. Kita akan seperti sia-sia. Mungkin kita bisa naik, tetapi nggak dahsyat, saudara. Ya kan? Malah menjadi kita capek karena mengupaya diri sendiri, saudara. Kita boleh hebat dalam bidang keahlian kita masing-masing, ya kan? Tetapi kalau tanpa Tuhan yang buka jalan, kita akan plateau, saudara. Datar saja, saudara. Ya kan? Grafik kehidupan kita nggak naik, saudara. Nah, Tuhan yang akan angkat kita, promosi yang dari Tuhan yang akan angkat kita, saudara. Kapan Tuhan angkat kita, saudara? Dari ekor jadi kepala, ya kan? Kapan? Nah, itu adalah waktunya Tuhan, saudara, ya kan? Karena kita mesti ingat Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Nah, kadang kita itu pikir kapan, karena kita maunya sesuai dengan keinginan waktu kita. Tetapi saudara, kalau kita melakukan semua ini dengan baik-baik, mendengarkan firman Tuhan, melakukan dengan setia, pasti pengangkatan itu terjadi. Kapan? Ya waktunya Tuhan, saudara, ya kan? In His timing, pasti kita diangkat, saudara. Kalau kita baik-baik mendengar, melakukan perintahnya dengan setia. Makanya kita harus jangan melanggar firman Tuhan, saudara. Kita itu kan hidup di kota New York, ya kan? Di kota apapun lah, di negara manapun lah, pasti ada peraturan dan perintah yang harus kita lakukan, ya kan? Kalau bekerja aja pasti ada peraturan lah di tempat kerja, saudara. Kita mesti datang jam berapa, pulang jam berapa, lunch hour-nya berapa lama, ya kan? Kalau kita drive juga kita pasti ada peraturan lalu lintas. Kalau kita juga dapat gaji malah ada peraturannya. Kita juga pasti dipotong pajak dan segala macam, saudara. Nah, itu saudara, apalagi itu kita patuh kepada bos kita di kerjaan, kepada peraturan kos-kosan di landlord, yang landlord mengeluarkan peraturan, kita patuh sama mereka, ya kan? Nah, ini apalagi sama Tuhan, saudara, ya kan? Tuhan itu kan pemilik alam semesta, pemilik jagat raya, dan pemilik kehidupan kita, saudara, ya kan? Kalau kita takut kepada manusia, firman Tuhan, janganlah takut kepada manusia, takutlah kepada Tuhan yang bukan cuma sanggup memelihara hidup kita, tapi juga sanggup membunuh jiwa kita juga, saudara. Lebih takut kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau melakukan semua peraturan di kota New York ini, di tempat kerja, nah kenapa kita itu sering melanggar apa yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita? Kita harus turuti perintahnya. Kenapa, saudara? Kalau kita nggak turuti perintah kita di tempat kerja, kan pasti ada resikonya, ya kan? Kita mungkin bisa dikasih warning, bahkan mungkin bisa dipecat. Kalau kita juga asal-asalan hidup kos-kosan, landlord juga bisa usir kita, ya kan? Kenapa kita nggak turuti? Nah, saudara, nggak turut Tuhan juga pasti ada resikonya. Nah, saudara, setelah kita baca tadi janji berkat Tuhan yang luar biasa, ya kan?
Nah, setelah ulangan 28 ayat 13 ini, kalau kelanjutannya, saudara, itu adalah resiko-resiko yang kita harus tanggung. Nanti saudara baca, itu mengerikan sekali. Semua kebalikan daripada engkau akan menjadi kepala, menjadi ekor, itu malah dikatakan engkau akan menjadi ekor dan bukan jadi kepala. Semuanya negatifnya, semua kebalikannya. Nah, itu resikonya, saudara, ya kan? Pasti ada resikonya juga kalau kita nggak mau taat dan setia melakukan perintah Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita dengar baik-baik, kita lakukan dengan setia, promosi buat Tuhan, buat kita sih gampang, saudara, ya kan? Tuhan tahu, in His timing, dalam waktunya, Tuhan tahu kapan bakal angkat saya dan saudara. Nah, seperti Yusuf, saudara, ya kan? Malam ini masih tidur di penjara, statusnya masih tahanan, harta nggak punya, kebebasan nggak punya, dianggap hina dan rendah. Nah, tapi kalau udah waktunya Tuhan, saudara, hari ini masih di tahanan, besok paginya udah di istana, ya kan? Yang tadinya nggak punya kebebasan diganti dengan kekuasaan. Yang tadinya statusnya hina dan rendah jadi terhormat, saudara, ya kan? Dalam sekejap semua dibalik Tuhan luar biasa, ya kan? Kalau itu emang udah waktunya Tuhan untuk mengangkat kita. Makanya firman Tuhan itu saya suka banget, ada firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan memulihkan kita, itu kan mengangkat kita di atas gunung-gunung batu yang tinggi, kaki kita seperti rusa yang kuat, saudara. Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi, saudara. Karena kenapa? Oh my God, kemarin malam istilahnya kalau dalam si term of Yusuf ini, kemarin malam saya masih dalam keadaan gelap, tidak ada harapan, ya kan? Dalam sehari Tuhan bisa ubahkan. Saya harap kita semua bisa mengalami hal ini, saudara, ya kan? Jadi memang rencana Tuhan buat kita, supaya kita ini level up, dan DNA untuk level up ini emang udah Tuhan taruh dalam hidup kita, saudara, ya kan? Kenapa begitu, saudara? Makanya dalam masa sekolah kita juga, ya kan, pasti senang luar biasa kalau kita bisa naik kelas, mulai dari elementary school, kemudian masuk ke junior, masuk ke high school, kan senang kalau kita terus naik kelas, ya kan? Bahkan mungkin kita masuk university, kita senang, saudara, ya kan? Kalau kita bisa melewati tanpa ujian-ujiannya naik terus, wah, kita senang banget. Dalam pekerjaan juga kita pasti senang, saudara, kalau kita bisa naik posisi kita, ya kan? Sama seperti yang udah disebut Pak Yongki minggu pertama. Nah, kalau ada terobosan, kita bisa level up. Senang kalau kita bisa mengalami ada terobosan dan level up dalam kerohanian kita, dalam iman kita, dalam hubungan keluarga kita, dalam karir, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam karakter, ya kan? Nah, pasti kita seneng lah, saudara, kalau kita mengalami level up ini, saudara. Level up ini kan artinya kemajuan. Kita itu ada kemajuan, ada progres menuju ke level yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi, saudara. Nah, tapi banyak hal dalam hidup kita ini, pada saat kita mau level up, yaitu ada tantangannya, ya kan? Naik kelas, ujian, makin tinggi kan makin susah ujiannya, ya karena saya ini sekarang lagi sama keluarga saya di Indo tuh dibilang, Koheri nonton itu, katanya di Indonesia lagi anak-anak yang pinter-pinter dikumpulin universitas terkenal, dari UI, dari ITB dikumpulin, ya kan, acara TV yang bermutu katanya di YouTube. Mereka itu anak-anak pintar Indonesia, kemudian juga didatangkan dari anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri, ada yang dari Yale, ada yang dari Oxford, dikumpulkan, namanya Class of Champion, itu kayak nurutin University War di Korea, saudara. Nah, itu mereka itu wah, kerja keras, saudara, untuk mau naik tantangan berikutnya, dan mereka senang kalau bisa melewati tantangan, ya kan? Pak Yongki juga pernah bilang bahwa level up ini seperti kita main game, saudara. Saya juga dulu pernah main game Mario Bros, saudara. Walaupun saya give up di level keberapa karena saya udah aduh, capek banget, nyawanya hilang lagi, ya kan? Akhirnya saya give up, saudara. Nah, saudara, kita itu dalam hidup ini juga mengalami tantangan, itu kadang kita menyerah, saudara, ya kan? Seperti bahkan kita itu kayaknya ya datar aja lah, jalan hidup saya ini udah kayak rutinitas lah, ya kan, udah kita itu udah udahlah, nggak berusaha untuk lebih maju lagi, ya kan. Saya seperti give up Mario Bros, saya di level keberapa saya give up gitu kan. Nah, karena kenapa, udahlah, capek ini, udah berusaha kok nggak maju-maju, ya kan. Akhirnya udah frustasi lah, dan akhirnya kita pikir ya udahlah, gini juga udah oke, ya kan, masih bisa kerja, ya kan, masih bisa oke lah, masih bisa hidup, udah cukup, ya jadi kayak rutinitas hidup itu yang mengalir aja gitu kan. Tapi puji Tuhan, hormat kemuliaan buat Tuhan,
Tuhan ingatkan kita itu didesain bukan untuk seperti itu, bukan untuk hidup rutinitas, bukan hidup yang kita pikir oke begini aja udah cukup, tapi hidup yang Tuhan buat kita adalah tetap level up. Karena kenapa saudara? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, yang terkenal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi, kalau kita ini ada di sini sekarang, Tuhan itu mau kita ada di sini. Nah, ini gap ini yang Tuhan mau pimpin kita nih bulan ini, mau step demi step sampai naik, saudara, ya kan? Nah, saudara, di Filipi 3, ya kan? Filipi 3 itu bicara tentang Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat di Filipi itu untuk mengingatkan kepada jemaat di Filipi apa yang sudah mereka tahu, ya kan? Paulus bilang, aku nggak keberatan menuliskan surat lagi untuk mengingatkan kepada kamu dalam surat Filipi surat Paulus di Filipi 3 ini. Nah, demikian juga kita dengan pada hari ini, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita untuk apa yang udah kita tahu, untuk apa yang udah kita dengar, tapi kita masih tidak melakukannya, atau melakukannya tapi belum setia. Nah, Tuhan mau ingatkan kepada kita, saudara, ya kan? Karena kan kadang-kadang kita manusia kita ini sebagai manusia mesti sering diingatkan, saudara, ya kan? Saya aja mau untuk tiap kali mau sharing firman Tuhan pasti dapat text message dari Pak Yongki, ya kan, diingatkan. Harry, reminder nih. Minggu ini kamu melayani. Wah, saya langsung, oh iya Pak, thank you. Saya merasa bersyukur banget diingatkan, karena kita itu manusia perlu diingatkan, saudara, ya kan. Nah, demikian juga kita dalam kehidupan keluarga juga mungkin saling mengingatkan, ya kan. Mungkin istri kepada suaminya udah bilang, Pak, udah dibilangin jangan buang sampah itu, kalau recycle jangan dicampur, ini udah berkali-kali dibilang, ya kan, diingetin. Atau anak-anaknya juga diingetin, kalau taruh sepatu itu jangan lempar, jangan sembarangan, taruh di tempat yang benar, ya kan? Karena kita itu manusia itu juga saling mengingatkan. Nah, demikian kita juga bersama dengan Tuhan, ya kan? Tuhan itu mau ingatkan kepada kita. Enggak setiap minggu kita itu dengar hal-hal yang baru tentang firman Tuhan. Puji Tuhan kalau itu adalah hal-hal yang baru. Tetapi many of the time, kebanyakan yang kita datang tiap minggu itu adalah ya udah kita dengar, saudara, ya kan, kita diingatkan lagi, ya kan, mungkin karena kita belum melakukan atau melakukannya belum dengan setia, saudara, ya. Kita diingatkan lagi soal mengampuni, kita diingatkan lagi kita mesti membebaskan diri dari segala belenggu dosa, ya kan. Kita diingatkan lagi memberi itu baik, menabur itu baik. Kita diingatkan lagi bahwa hidup kita ini bukan hidup kita lagi, tetapi hidup punyanya Tuhan, saudara, supaya kita makin sehari makin serupa dengan Tuhan, kan itu goalnya, saudara. Nah, yang jadi masalah adalah bukan hal-hal yang belum kita tahu, yang jadi masalah adalah hal-hal yang kita udah tahu, tapi kita belum melakukannya, atau melakukannya belum dengan setia. Nah, dalam Filipi 3 ini, Rasul Paulus juga menulis, ini Paulus loh, saudara, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa, yang udah dipakai Tuhan luar biasa, yang dia juga udah mengalami banyak cobaan, tantangan, ya kan. Dia melayani Tuhan sampai nyawanya juga terancam, di penjara, dilempar batu, segala macam, saudara, ya kan. Tetapi dalam Filipi 3 nanti kalau saudara baca, dia berkata begini, saudara, aku masih mau mengenal kuasa kebangkitannya, mau mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Dan Paulus berkata, dia belum mencapai semua itu, ya kan? Makanya di Filipi 3 ayat 14 Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Orang sekelas Paulus aja, saudara, yang udah luar biasa melayani Tuhan, yang udah luar biasa ya mengalami segala macam tantangan, dia masih mau level up, dia masih mau berkata, saya masih mau berlari-lari, saya nggak mau stop, saya masih mau mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, artinya mau mengalami mujizat-mujizat, tapi bukan cuma mujizat-mujizat hal-hal yang enak aja, dia juga bilang, aku mau mengalami persekutuan dengan penderitaannya, saudara. Jadi kayak paket lengkap. Kita itu ikut Tuhan nggak mau cuma seneng-seneng aja, tetapi kita juga Tuhan kadang sebagai Bapa yang baik, dia itu hajar kita, ya kan.
Tuhan itu mengajar anak-anak yang dikasihinya. Jadi kadang-kadang kita mengalami nggak enak, itu karena Tuhan mengasihi kita. Nah, kita itu mesti mengalami lengkap. Bukan cuma berkat-berkat aja, tetapi juga kita mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membersihkan yang nggak baik dalam kehidupan kita, saudara. Nah, Paulus berkata dia nggak mau stop. Dia mau berlari-lari. Karena kenapa, saudara? Karena dia tahu Tuhan itu nggak stop dalam kehidupan dia. Nah, hari ini Tuhan mau katakan, Tuhan juga nggak stop dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan nggak stop membiarkan kita udah diam aja sekarang di level dimanapun kita berada. Tuhan bilang, aku akan membawa engkau naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku akan membuat engkau tetap naik dan tidak turun. Apa limitnya, saudara? Enggak ada limitnya, saudara. Ya kan? Selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan kehidupan kita, enggak ada limit Tuhan bawa kita, saudara. Amin. Level kita sekarang masing-masing berbeda, ya kan? Ada yang mungkin, ada yang lebih rendah, lebih tinggi. Setiap orang beda-beda levelnya sekarang, saudara. Tapi panggilan buat kita pada hari ini semua sama. Bahwa Tuhan mau membawa kita naik. Nah, mungkin di antara kita ada yang dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ekonomi pas-pasan, surat-surat juga terbentur, ya kan, kayak di tempat yang gelap. Tapi Tuhan mau katakan jangan takut, sebab Tuhan bersama dengan engkau dan saya akan membawa kita keluar dari tempat yang gelap ini menuju tempat yang lebih tinggi. Nah, mungkin ada dari kita yang udah berada di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih tinggi, kita berasa kita, oh udah enak lah hidupku, udah nyaman, udah cukup. Tapi Tuhan yang mau katakan, engkau juga belum sampai. Engkau juga belum, you have not arrived. Engkau belum nyampe. Tuhan mau bilang masih ada hal yang lebih besar, masih ada hal yang lebih dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Undangan buat kita bulan ini adalah sama untuk lebih level up dimanapun level kita saat ini berada. Dia akan bimbing kita, dia akan tuntun kita langkah demi langkah dengan cara mulai kita mendengarkan baik-baik. Ya, jadi jangan stop, saudara. Kenapa kita stop? Dulu kita kenal Tuhan, begitu menggebu-gebu, roh kita menyala-nyala, baca firman Tuhan kayaknya haus banget, ya kan? Semua ke acara gereja kebaktian kita datangin, but today we stop. We don't do that anymore, ya kan? Juga dalam hal relationship, dulu saudara mungkin dalam keluarga begitu saling mengasihi, but you stop that. Dalam hal karakter, dulu kita berkembang, tapi certain point masih ada karakter yang kayaknya, aduh kok nggak bisa berubah, and you stop doing to improve, ya kan? Nah, kenapa kita stop untuk lebih maju lagi, saudara? Ya kembali karena setiap mau naik itu pasti ada tantangan dan tantangannya makin susah. Panggilan untuk level up ini udah Tuhan ingatkan nggak akan gampang, nggak akan mudah. Tetapi sesusah apapun, kalau kita berhasil mengatasinya bersama dengan Tuhan, it's all worth it. Maka kita akan berkata, nggak akan sia-sia. Kita akan berkata, nggak akan sia-sia. Ya semua kesusahan, semua tantangan, semua air mata yang dilewati, toh kita juga melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita naik, semua itu kita rasakan nggak akan sia-sia. Ya kan? Nah, saya itu kan kalau saya itu suka gunung, saudara, ya kan? Saya itu suka hiking, saudara. Dan saya suka hiking itu pas kalau lagi fall, di mana daun-daunnya foliage-nya udah mulai berubah warna, kan cantik, ya kan? Jadi saya suka, nah kalau udah fall itu saya suka hiking sama beberapa teman. Saya ikutin petunjuk trailnya, ya kan? Karena kan kalau hiking itu kan kita ikutin petunjuk trail, kadang-kadang dikasih tanda di pohon, belok sini, belok sana, lurus, atau lewat jalan yang steep. Nah, yang pasti ya namanya hiking, ya kan? Pasti nanjak, kadang-kadang jalan